Makanya dalam sebuah ayat disebutkan masuk surga itu gampang, yang susah itu kamu masuk status kehambaan itu. Makanya disebut ya aja Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pertama apa? Fadkhuli fi ibadi. Kamu harus masuk status sebagai hambaku dulu, baru wadkhuli jannati, baru kamu masuk surga. Jadi orang boleh nikmati fasilitas negara lain kalau visa paspornya disahkan. Orang boleh masuk surga kalau status kehambaannya disahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lalu status kehambaan itu dimulai dari mana? Secara fisik kita sujud. Anggota tubuh yang begitu terhormat, namanya kepala, kita tundukkan kepada Allah Ta'ala. Hati kita, akal kita yang ingin menguasai dunia misalnya, ambisi itu kita kalahkan untuk hanya tunduk kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kowe nak randi duwe sak penat-penate urip terus merasa gak punya kenikmatan, datang saja ke kuburan dan yakinlah semua yang sedang mati keinginannya hanya satu, ingin kembali di dunia dan memperbaiki amal-amalnya. Berarti dunia adalah segala-galanya bagi orang yang sudah mati. Ya, orang yang sudah mati itu cita-citanya satu, la'alli arji, semoga kita kembali ke dunia. Untuk apa? Untuk membenahi semua kesalahan yang pernah dilakukan zaman ini dunia. Terus kamu ingat, fa'ana fid dunya, ya Allah alhamdulillah sekarang masih saya di dunia. Artinya saya punya satu kesempatan yang diinginkan semua orang yang sudah mati di seluruh dunia. Tapi malah wali anu surip malah kepengen mati saking kakean kasus ini. Siapa yang merasa beriman pada Allah dan hari akhir, kata Nabi, maka imannya akan menuntun lisannya untuk berakhlak. Apa akhlak lisan orang beriman itu? Dia akan memilah dan memilih uraian kata yang keluar dari lisannya supaya yang keluar itu bermanfaat saja. Karena itu semakin sempurna imannya, semakin benar sholatnya, semakin khusyuk, maka semua yang tak penting dia tinggalkan. Ya Juwairiyah itu pas Nabi tenggelam nih, rungokno badhe subuh, ngerti Juwairiyah itu sing wiridan di masjid ya, Masjid Baitiha teng kamare. Nabi badhe duha sekitar misalnya jam 10 kondur, beliau ngajak wiridan. Walhasil terus Nabi ngendikan iki hebatnya Islam itu gampang, berarti wiridan 6 jam. Jadi dadi wong loro iku kudu krungu ngaji kuwi iki, kowe ya kudu krungu. Walhasil terus Nabi takok, "Yo kowe mau tetep ngene iki mazilti alal hal allati faraqtuki alaiha." Kamu tetap pada posisi itu, wahai terjemahan. Qalat na'am, saya mulai tadi gak kemana-mana. Jika mana Nabi, aku tak warai hanya 4 kalimat, sing gajarane podo bewiridan 6 jam. Nabi menyebut, Subhanallah bihamdi, adada khalqi, waridha nafsi, wa zinata arsy, wa midada kalimah. Yang pertama menggerakkan maulid adalah sahibul maulid. Bahwa an-Nabi sallallahu alaihi wasallam kama jaa fil hadis sahih alladzi rawahu Muslim, ini kitab al-Ihtifal. Lama su'ila an syiyam yaumil isnan. Qala sallallahu alaihi wasallam, "Dzaka yaumun wulidtu fihi." Jadi ketika Nabi ditanya, "Kenapa engkau suka puasa hari Senin?" Oh, karena itu hari yang saya dilahirkan di situ. Berarti apa? Ada penghormatan berdasar hari yang sama. Lagi ada penghormatan berdasar. Kenapa engkau suka puasa hari Senin? Oh, karena di hari itu saya dilahirkan. Ya, logikanya berarti bisa diteruskan. Kenapa kita suka bulan Maulid? Oh, di bulan itu lahirnya Rasulullah. Saya ulang lagi, ini dalil. Anda bisa mencintai Nabi dengan cara yang lain. Jadi sebetulnya Anda harus mencintai Nabi ala NO Maulidan ya Anda. Misalnya ada orang mencintai Nabi dengan cara sedekah. Sedekah itu fi'lun Nabi. Ada yang suka meniru Nabi itu, nggak suka ngeliat perempuan-perempuan yang nggak halal, itu juga fi'lun Nabi. Apapun kebaikan itu kan bebas tuh, nggak usah memaksa orang lain cara mencintai Nabi kayak kamu, itu tidak perlu. Fi'lun Nabi itu banyak. Tapi yang jelas ketika Nabi ditanya, kenapa engkau suka puasa hari Senin? Karena dari itu saya. Artinya gini, mengenang satu peristiwa dengan penanggalan yang terulang itu boleh.
Sama tak beri pertanyaan, harus bisa jawab. Meskipun salah nggak apa-apa. Saya butuh jawaban, nggak butuh benar. Karena sudah tahu, mesti agak salah itu, nggak apa-apa. Ketika ada satu kampung yang orangnya tidak sampai 40 dan mereka ingin Jumatan, menurut kamu itu harus Jumatan? Apa boleh Jumatan? Apa harus duhur? Apa ya Jumatan ya duhur? Masyarakat nggak mau biasanya. Tidak harus Jumatan, boleh tidak Jumatan? Apa harus duhur? Apa nggak perlu ada hukumnya? Ben karepmu. Nah, di kitab-kitab I'anatul Talibin, Sayyid Abi Bakar Sato, itu beliau ngendikan kamu harus tetap Jumatan meskipun jumlahnya belum 40. Karena apa? Madharat tarkil Jum'ah itu lebih ngeri ketimbang mensyaratkan 40 yang asal usul dalilnya itu tidak jelas. Imam Ahmad bin Hanbal kalau ditanya apakah Jumatan harus 40, itu ghadiban sadidan, marah besar. Lam yarid fil adat nasun, nggak ada dalam adat Jumat dan nas. Imam Syafi'i itu hanya asumsi, biasanya wong 40 mesti ono waline. Tapi potongan-potongan gini meskipun sebanyak ini kan ndak, sampean menjamin nggak kalau ada 200 orang ada walinya ini? Dulu itu 40 orang pasti ada walinya, sekarang buat 1000 nggak ada jaminan ada wali. Nah, kenapa mimpi itu begitu penting? Karena tadi ketika orang tidur itu off semua, sistem sarafnya, sistem apanya off. Yang ada hanya pengendalian Tuhan. Karena dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Apalagi kalau tidurnya benar ya tentu pakai wudhu, terus pakai doa-doa, terus menghadap kayak mayit itulah, standar mayit itu menghadap ke kiblat kayak posisi mayit itu. Sehingga dia ada intervensi pada dirinya sendiri, ya tidak punya keinginan dari dirinya sendiri. Kamu kan nggak bisa ingin, wah tidur ingin ketemu wanita cantik kan tidak bisa menentukan gitu. Akhirnya ya benar-benar hanya milik Allah. Apalagi kalau kita bacanya benar, terus pikirannya benar. Makanya uniknya dalam Islam adalah doa mau tidur dengan wiridan setelah sholat itu ajarannya Nabi banyak mau tidur. Wiridan subhanallah 33, alhamdulillah 33, Akbar 33 dan disempurnakan seterusnya itu. Itu ijazah Nabi kepada Sayyidah Fatimah itu untuk mau apa? Tidur. Bismika wada'tu jambi wa bismika arfa'u. Sampai doanya panjang. Allahumma aljatu zuhri ilaika. Panjang sekali doa mau tidur. Saya yakin jenengan ndak hafal dan ndak. Paling ya bismika wada'tu jambi apa? Bismika Allahumma ahyawamu. Itu sebagian ustadz bilang itu doa ngaji katanya. Oh, itu. Ada seorang ustadz saking mangkelnya, ibu sudah baca doa ngaji belum? Tak juara bismika Allahumma ahya bismika wa amut. Wah itu kan doa mau tidur Pak Ustadz. Iya biasanya kalau ngaji tidur. Anda bayangkan misalnya kalau punya mobil, punya uang tabungan, punya apa, semuanya kesampaian enak. Semua yang kamu inginkan kesampaian itu enak. Ukuran enak dengan banyak bergantung, dengan tidak banyak bergantung itu ilmiah mana? Misalnya gini, saya ini bahagia cukup dengan makan satu piring. Anda bahagia nunggu punya Alphard, punya uang 1 miliar. Lu menggantungkan kebahagiaan dengan banyak sesuatu yang Anda belum miliki, itu sudah satu kebodohan kalau orang tasawuf. Cek repot ya, tapi bahagia we kok kakean syarat ya. Makanya saya minta kangkang di sini bisa makan itu harus syukur. Makan itu luar biasa. Saya tuh sering nyontohkan di Jogja ini. Saya punya temen sakit, kalau nggak ada obat dari Belanda itu mati. Kalau ini nggak dapat obat bagus dari Belanda atau dari Jerman itu meninggal. Berapa bulan lagi matinya? 3 bulan. Kalau nggak sampai dapat obat mati 3 bulan. Oh masih mandi obat yang di Jogja, apa itu makan atau minum? Kalau orang nggak minum nggak sampai 3 bulan sudah mati. Boy orang itu mikir seperti itu. Tapi kita ini kalau obat dari Jerman, dari Belanda itu hebat. Kalau enggak kita mati sebulan lagi, 3 bulan lagi. Allah bikin obat pada kita tiap hari, yaitu kita bisa makan, bisa minum. Itu kalau sekali nggak makan 5 hari bisa mati sampai. Tapi kita karena ngakan itu hal yang biasa, nak duit iso utang terus dianggap biasa. Ini kalau ulama masalah besar. Punya otak seburuk itu masalah besar bagi ulama. Sehingga Allah tidak malu ketika ngendikan kulu wasrobu, tidak malu karena makan ini urgen, sangat penting. Dan Allah tidak malu meskipun Quran itu temanya kelas tinggi, biasa Allah mengatakan jong kowe iku kulu min thayyibati ma razaqnakum, kamu makanlah. Karena minum obat itu kebutuhan kita ketika sakit. Tapi kalau makan adalah kebutuhan kita sihatan wasukman, saat sakit maupun saat sehat.
Nah, kalau Anda dengan kualitas ini, ketika Allah membicarakan makanan itu Anda akan respect sama Allah karena memang ini urgen betul. Tapi kalau Anda cara berpikir gini hanya cari goro ibal ilmu yang aneh yang seru, kamu baca ayat itu akan menjadi biasa-biasa saja. Dan itu masalah bagi mahabbah Anda pada Al-Quranul Karim. Kabeh ning dunya iku kersane Allah. Kira usah takok, kene apa Allah gawe maksiat. Pangeran kok takoki, yes kok berapa kok takoki. To Allah ya falu mayasa sing soleh didadekno dolim ning akhir hayate, sing dolim didadekno soleh ning akhir hayate. Mulane berhubung kita tidak yang menciptakan, kita mau karep tok kepengin husnul khotimah, tapi ra iso nentokno. Mulane kon donga ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dini. Kira iso ngandalno soleh. Solehmu modal opo? Mulane latihan ikhlas. Makanya Quran kalau mencibir kita, falola in kuntum ghairu madinin tarji'unaha in kuntum shadiqin. Kalau kamu merasa dijaya, mbok jangan mati, mbok jangan tua. Sudahlah hidup terus. Dijaya kok mati gak keren. Orang top kok mati itu gak keren. Jadi Allah cara gojlek, ya sudahlah kalau kamu hebat jangan mati kata. Nah, sholat tuh mengingatkan itu terus. Sampai kita bilang inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Gusti, saat ini saya ikrarkan hidupku, matiku semuanya terserah Engkau. Nah, lagi-lagi tadi ketika kita bilang cincin ini lebih kuat ketimbang kertas, Anda salah. Karena itu hanya secara materi. Kuat tidaknya terserah yang mengendalikan. Karena saya punya rencana menghancurkan cincin ini, besok mau saya lebur, sementara saya mau mengabadikan kertas ini. Nah, disinilah terus kita diajari misalnya di surat Yasin yang populer, Allah itu siapa? Allah itu subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai', yang mengendalikan semua sesuatu. Makanya sholat itu menjadi penting. Penting nak bengi iku mbok pira kadare ana macane Qur'an. Akhire terus guru-guru kita nyari atno. Dia kali meneh mbek Ki Jawa, minimal kulhu cung. Kowe nak dalu maca kulhu. Niku nggo pengganti qiyamul lail. Ijazah cukup kulhu. Bar saiki ganti kulhu cukup wis apa? Cukup. Ana kiai sing rada engkek tambahi kulhu be ayat kursi cung. Mun sing rada tarekah kulhu ayat kursi akhir Baqarah muawwidzatan tambahin. Mau nak rodok soleh meneh tambahin nah cung sabahah. Mau nak sing terlalu khusuk tabarok. Nah aku fatwaku iku gak mengikat. Pokoke mata yasara minal Qur'an sing gampang. Gampang ya kulhu. Ribet ngadepi Islam kowe ribet. Alasannya masuk akal. Allah iku kowe ra taat gak nambahi mulyane Allah. Oh, asake metu tauhid ya, taatem iku ra nambahi kemuliaane Allah. Mana taat sing gampang wae, ora usah berlebih. Dan Allah itu bangga dengan argumen yang dibangun umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya masyhur itu Nabi ngendikan, saya rindu pada ikhwani. Ikhwani itu teman. Sahabat pada ngendikan alasna ikhwanaka ya Rasulullah, bukankah kita ini temanmu? Lah dari Nabi, antum ashabi, kamu itu sahabat saya, tapi saya rindu teman-teman saya. Siapa itu ya Rasulullah? Man amana bi walam yaroni, mereka iman saya padahal tidak melihat. Itu Allah lebih rindu lagi. Dan Allah membanggakan hamba-hamba ini yang gak jelas ini semua itu mengalahkan para malaikat. Tentu dalam konteks itu, karena malaikat ketika iman, kowe wajar iman, memang kamu tahu saya. Tapi umatnya Muhammad sudah tidak ditunggoni Muhammad, tidak ditunggoni kekasih saya, tapi tetap iman pada saya. Alaman te'ana so'alaikum abad ba'dani mu'min amatin syari'ah. Ini kata Rasulullah kalau sedang guyon, kata Nabi, mbok kamu itu sekali-kali mikir, kenapa saya ini diberi nama Allah Muhammad? Ini hadis sahih di Bukhari, ada di Kitabul Adab. Banyaklah teks ini. Kenapa ya Rasulullah? Allah itu senang bingung wong kafir, kata Rasulullah. Karena Abu Jahal kalau manggil saya jadi bingung. Itu kalau orang Arab kan pasti tahu maknanya. Muhammad maknanya orang yang terpuji. Sehingga kalau Abu Lahab ngomong itu jadi paradok. Hei orang yang terpuji, kamu bohong. Kan jadi aneh. Ya Muhammad kadzabta, hei Muhammad kamu bohong. Kalau diterjemahkan, hei orang terpuji, kamu bohong. Itu akhirnya sahabat tertawa-tawa.
Karena cek pinter deh pangeran milih nama kamu ya Rasulullah, karena ini bingungkan musuh gitu. Dunia itu banyak pahitnya karena yang manis-manis Allah simpan buat kita di akhirat. Dunia itu banyak kecewanya karena yang bahagia sejati itu nanti hanya akan dirasakan di akhirat. Maka sudah barang pasti orang yang sehat akalnya, dia akan fokus untuk mengejar kebahagiaan yang abadi. Walal akhiratu khairul laka minal ula wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dari yang permulaan, akhirat itu lebih baik dan lebih abadi, kekal selama-lamanya. Fokus ke negeri akhirat, dunia nikmati seala kadarnya saja. Yang harus kita totalkan untuk diperjuangkan adalah negeri akhirat. Wong Islam Indonesia ku ya melarat, bojone judes, wong tuane ra percaya, mertuane ra percaya, tanggane ra percaya. Ngono tenange ra karuan. Sabar Gus, ganjarane gede. Mergo ngajine wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Kula ketemu melarat ning desa-desa wis melarat, bojone ra ngandel, anake wae ora ngidolakno. Tanggane ra kuwabe ra ngandel, ngono tenang ngopi mbek rokok sitok sewantai. Lah kok ijek bahagia? Bahagia Gus, sabar ku ibadah. Ibadah ora mulang tok kok jenengan, sabar kere ya ibadah tenang. Ngajine wa tawasau bil haqqi. Jadi Quran itu sudah jadi perilaku betul di Indonesia tuh, jadi wong temangsang wae tenang guyu. Cek dalil kul bi fadlillah bi rahmati fa bidzalika falyafrahu, tenang ambek rokokan, ndang-ndang santai.